Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elis Romdoni, NRP 50252411071. Saya dari kelas Jarkom C. Oke, di sini saya akan mendemokan praktikum 4 saya. Langsung saja ke soal yang pertama, itu meminta lakukan subnetting pada topologi di atas menggunakan metode VLSM. Cantumkan juga tabel dan diagram pembagian subnet pada laporan praktikum. Oke. Jadi untuk yang pertama, eh, ini saya sudah membuat tabelnya, pembagian-pembagian subnettingnya. Jadi di sini ITPC 1 itu punya 50 host, ITPC 2 25, ITPC 3 40. Jadi totalnya ada 100 115, 116 nama satu gateway. Nah, itu jumlah host ini yang digunakan adalah Netmax 25, yaitu yang dimana jumlah IP-nya 128 tapi usable IP-nya 126. Nah, di sini saya menggunakan NID-nya, ini prefix IP saya 10193, nah 2.0. Broadcast-nya untuk bagian akhirnya 2.127. Nah, IP-IP yang dipakai ini 2.126 itu adalah usable API yang bisa digunakan untuk bagian setiap router. Saya pakai IP terakhir yang bisa digunakan. Jadi IP awalnya seperti ITPC 1 itu 2.3, ITPC 2 2.2, ITPC 3 2.1. Nah, untuk setiap router itu dia netmaxnya 30 karena menggunakan jumlah hostnya cuma 2. Jadi jumlah IP yang digunakan itu 4 dan usable IP-nya itu cuma 2. Ini IP saya yaitu 2.241 untuk router 1 dan 2.42. Terus untuk router 3 sama, ini juga sama. Nah, untuk router 3 DB server, router 3 ke DB server, router 3 sendiri kan ini karena dipisah, jadi sambung oleh switch, jadi dia satu subnet. Nah, kalau ini ketemu router berarti dia subnetnya berbeda-beda. Jadi di sini saya buat berbeda subnetnya, yaitu untuk router 3 ke DB server 1 itu kan jumlah hostnya 12. Jadi yang dipakai adalah jumlah IP-nya yang 16. Usable IP-nya 14, netmax-nya berarti yang 28. Nah, di sini NID-nya yang digunakan 2.224. Nah, usable IP range yang bisa digunakan, IP yang bisa digunakan itu dari 222 sampai 225. Eh, oh sebentar sebentar. Kita lihat config 225 sampai 238. Oh, ini saya lupa mengubah. Mungkin ini salah ini seharusnya 238. Ini 238 seperti yang di sini. Ini salah. Salah belum saya masukkan. Masih yang template yang DB server 2, yaitu dia pakai IP-nya router 3-nya 222, IP yang itunya 193. Yang ini seharusnya DB server 1 IP-nya itu IP-nya sudah benar 225, cuman yang bagian routernya seharusnya 238. Ini salah saya di sini. Sama selanjutnya ini netmax-nya masih 27 karena dia 8, jumlah hostnya 18 dari router 3 ke DB server 2. Di soal hostnya kan 18. Jadi jumlah hostnya 18,
jumlah IP yang digunakan itu 32, usable IP-nya 30, range-nya 30. Dimulai dari 222 sampai 193 sampai 222 usable IP-nya. Jadi saya pakai 193, pakai 222. Nah, ini untuk router 4, router 2 masih sama seperti router sebelumnya. Router 4 ke web server 1. Nah, ini juga sama seperti DB server karena dipisahkan oleh router, berarti dia berbeda subnet. Usable IP-nya yang digunakan itu 3030 masih sama karena jumlah hostnya web server 1 25, web server 2 20. Netmax-nya 27. Ini NID yang digunakan 160.128. Nah, ini IP yang digunakan. Nah, router 5 itu karena dia satu subnet, dari sini HRPC 1 sama 2, dia berarti jadi satu subnet. Jadi dijumlahkan semua hostnya itu 450 tambah 1451, terus habis itu jumlah IP yang digunakan tuh 512, 510. Jadi netmax-nya 23. Jadi di sini saya ngambil subnet yang dari nol, mulai dari nol ke, karena netmax 23 itu range-nya panjang, dari usable IP-nya itu dari 0.1 sampai 1.254 yang digunakan. Itu sangat panjang, makanya yang lain saya menggunakan yang dua. Karena sudah tidak bisa dipakai lagi untuk subnet yang depannya 0 maupun 1. Ya, ini gambaran pembagian subnet saya. Di sini subnet 2.0, 2.40, 22.40, 2.44, 2.52, 2.45, 2.48, 2.128, 2.160, 00, 2.92, 2.224. Nah, ini untuk config-nya sesuai dengan perintahan di subnetting VLCM-nya seperti tadi. Nah, untuk nomor 2, buatlah agar router 2 dapat melakukan koneksi di internet. Mungkin saya juga bingung, tapi di sini karena router 2 sudah menyambung ke NAT, dia sudah bisa ping Google. Nah, sudah bisa. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya adalah setelah mengimplementasikan subnetting, buatlah agar suatu topologi dapat terhubung. Nah, di sini menggunakan dynamic routing. Nah, di dynamic routing itu gimana? Jadi setiap router 2, nah ini kita harus masuk ke dalam US lib. Ini kita langsung salin aja. Jadi di setiap router harus masuk ke sini, folder ini, terus menjalankan ini zebra rip sama mgmtd. Masuk ke Vitis. Nah, kalau udah seperti ini, waktunya memasukkan NID-nya. NID itu subnet-subnetnya. Oke, yang router 2 sudah. Yang router 2 itu harus di if tables terlebih dahulu supaya yang lain bisa ping internet. Oke, sekarang yang router 1, terus router 3, router 4 juga,
Jadi di setiap router itu dipakai gunakan dynamic routingnya. Bisa dipencet. Nah, pertama kita ke router satu. Masih sama, dynamic routing tuh seperti tadi. Masuk ke folder ini terlebih dahulu. Router 3 juga, router 4 juga, router 5 juga. Nah, setelah itu baru jalankan ini, perintah ini. Nah, untuk NID-nya sendiri setiap router jangan sampai salah dan terbalik karena nanti dia tidak bisa terhubung. Oke, yang untuk router satu ini NID-nya dan netmax-nya juga dimasukkan ya. Bukan hanya NID saja. Terus yang router 3. Nah, selanjutnya yang router 4. Nah, baru yang router 5. Nah, kalau sudah seperti ini, seharusnya ITPC 1 kan dengan IP-nya 2.3, dia akan bisa mapping ke HRPC 2, yaitu dengan IP 0.2. Langsung saja kita coba ping ping 10.193.0.2. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa. Nah, untuk yang HRPC 2 kita coba juga ke ITPC 1 10.193, kalau enggak ke ITPC 2 misalkan 2.2 berarti. Nah, bisa juga. Nah, kita cek apakah dia bisa ping Google. Bisa juga ping Google. ITPC 1 bisa ping Google. Nah, bisa juga. Berarti nomor 3 sudah. Selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 di sini saya menggunakan MyScript. Enggak saya jadi saya sudah buat. Jadi saya demokan saja, tidak perlu membuatnya dari awal. Jadi di web server ini kita di config aja. Nah, ini. Jadi ada file folder MyScript. Nah, di MyScript itu ada myconfig, myweb sama star http.sh buat menjalankan Nginx ya. Nah, isi dari myconfig itu ada nginx.conf ya. Nah, ini untuk menjalankan Nginx ya. Bukan untuk menjalankan. Ini isi dari file nginx.conf ya. Nah, ini menggunakan port 80, indeksnya indeks HTML yang diberikan di soal. Jadi di dalam folder my web itu ada indeks HTML yang diberikan, yang akan menampilkan hello web server jarcom praktikum modul 4. Nah, untuk file startnya itu untuk menjalankan Nginx itu seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dijalankan aja Nginx ya. Oh iya, jangan lupa di chmod dulu.
di chmod plus x slash script slash star http, baru bisa dijalankan. Nah, kalau sudah seperti ini, di kliennya HRPC itu pasti akan menampilkan kok klien. Ketika di kernelnya dia akan menampilkan HTML 10.193. Sorry, saya lupa yang untuk IP-nya. 10.193.2.129. Dia akan menampilkan HTML 139. Oh, salah IP. Nah, dia akan menampilkan HTML. Sama di web server 2 seperti tadi, HRPC 1 juga bisa ke HTML-nya. Selanjutnya untuk nomor 5, kalian diminta untuk melakukan drop semua paket TCP yang masuk ke subnet HR dengan port 1337 dan 444. Lakukan testing dengan netcat. Oke. Di sini karena diminta untuk mendrop semua paket TCP yang masuk ke subnetnya si HR. Nah, subnet HR berarti saya membataskan di router 5. Di sini iptables, install iptables dulu di router 5-nya. Exit. Oke, selanjutnya kita install dulu iptables. Nah, kalau udah kayak gini juga udah bisa ping internet berarti. Nah, di sini kenapa kita forward? Nah, penjelasan di sini forward itu untuk memfilter paket yang diteruskan melewati firewall karena dia mau meneruskan paket yang bisa, yaitu si paket TCP yang masuk ke subnet HR dengan port, mau ngedrop semua paket TCP yang masuk ke subnet HR dengan portnya 1337 dan 444. File ininya TCP, subnetnya itu 0.0, portnya yaitu 137 sama 444. Nah, ini langsung aja kita salin. Nah, setelah itu kita bisa ngeceknya di HR. Dia pasti akan menampilkan request timeout atau tidak menampilkan apapun. Nah, oh bukan di itunya. Berarti kita coba dari ITPC ke HR. ITPC, ITPC udah ada. Nah ini dia. Sorry, dari ITPC. Nah ke node-nya si HRPC 1, IP-nya si HRPC 1. Nah dia tidak akan menampilkan apapun request timeout nanti. Kalau sudah seperti itu berarti tandanya sudah berhasil. Coba kita coba yang 44 sekarang. Apakah sama? Nah, sama. Berarti tandanya sudah berhasil. Lakukan pembatasan sehingga koneksi SSH pada semua web server hanya dapat dilakukan oleh user yang berada pada node ITPC. Oke. Jadi di sini pakai forward juga masih, tapi kita karena di sininya mengarahnya ke web server, pada semua web server, berarti kita pembatasan melakukan di router 4. Nah, jalankan saja perintah ini. Jadi misalkan dia ada masuk yang requestnya dari ini IP-nya si ITPC 2.1, 2.2, 2.3, dia akan menerima dari file apa inian TCP, file-file TCP kan diterima. Nah, jika
selain dari IP itu dia akan di drop, tidak bisa. Nah, ini kita langsung saja salin. Kenapa min A itu untuk menambahkan rules aturan-aturan. Oke, langsung saja. Nah, di ITPC karena 129 tadi adalah iniannya IP-nya si web server, kita cek connection reviews. Nah, gimana cara menampilkan SSH-nya? Yaitu di bagian web server harus kita install SSH-nya. Kita install dulu di bagian web server. Oke, langsung kita start SSH-nya. Nah, dia akan menampilkan connection ke web server ya. TCP atau SSH itu sukses. SSH oke, berarti sudah berhasil. Nomor oh iya, kita mau mengecek di apakah di HRPC dia bisa. Nah, nggak bisa ya. Paketnya terdrop berarti. Selanjutnya, semua subnet hanya dapat mengakses semua DB server pada port 80 dan 443 pada hari Sabtu pukul 7, Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai jam 10. Ya masih sama, di sini pada masih portnya masih TCP, di sini menggunakan multi port yaitu langsung port 80 sama 443. Stability relate ini untuk kayak kita mengirimkan file request terus akan bisa dikembalikan. Ini M time, ini waktunya, time startnya mulai dari jam 7, time stopnya jam 10, weekdays itu harinya. Nah, jika di luar waktu itu, range waktu itu akan di drop. Nah, ini untuk di router 3 lupa juga, pokoknya harus diinstal iptable semuanya. Lupa ditambahkan iptable, install iptable ya. Ya, iptable. Nah, semuanya harus diinstal iptable karena kenapa saya di router 3? Karena di sini di soal nomor 7 itu semua subnet hanya dapat mengakses semua DB server. DB server itu ada di router 3. Jadi semua firewall saya taruh di router. Langsung saja salin aturan-aturannya. Lama juga ternyata downloadnya. Oke, udah menerapkan aturannya. Sekarang oh iya, bisa di clear dulu. Nah, sekarang kita mau mencoba waktunya ketika ini.
Nah, ketika waktunya itu hari Senin jam 10. Coba kita cek di misalkan kita mau ngecek dari ini kan si dari ITPC, kita coba ke DB 225 itu IP-nya si, nah, DB server. Ketika itu dia akan seharusnya berhasil connection reviews, tapi bukan sukses karena tidak, web servernya tidak jalan. Coba kita coba apakah jika web servernya jalan, seharusnya start connection reviews udah benar karena DB server itu nggak punya menjalankan setup web server. Tetap ya, ya kalau mau bisa sukses berarti harus install itu dulu. Tapi tidak usah, ini juga sudah berhasil tandanya. Nah, kalau kita ubah jamnya yaitu di tanggal 23, berarti 23 berarti hari Minggu. Nah, apakah hari Minggu bisa? Seharusnya dia akan menampilkan request timeout. Nah, tidak bisa. Itu nomor 8, nomor 8, nomor 7. Kemudian buat agar web server 1 dan web server 2 hanya memperbolehkan traffic bertipe HTTP. Oke, di sini saya kenapa membuatnya di router 4 padahal di soalnya memintakan di web server. Jadi sebenarnya sama aja sih, tapi saya lebih suka firewall ditaruh di router 4 jadi lebih memudahkan aja. Kan dia mengarah langsung ke subnetnya si web server 1 sama subnetnya web server 2. Jadi nggak merusak aturannya juga sih. Jadi kita akan menghapus aturan yang sebelumnya dengan iptables min f forward, terus menambahkan aturan baru yaitu min a forward tcp deport 80. Dia akan mengakses, tapi jika itu, jika dia gimana gimana, oh bertipe HTTP saja ya, port 80 kan HTTP, tapi kalau bukan port 80 berarti dia akan di drop ya. Nah, sudah. Terus cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya ada di HRPC, yaitu bisa menggunakan CURL yang mengarah ke web server. Web servernya harus dinyalain dulu ya, jangan lupa. Nah, udah nyala. Web server 1 tadi 129 berarti. Menggunakan curl 10.193.2.129. Seharusnya dia misalkan kita nambahin portnya itu 4444. Nah, dia nggak akan nampilin apa-apa, timeout. Tapi kalau misalkan 80, ya dia akan menampilkan HTML. Udah, itu untuk nomor 8. Soal nomor 9 itu adalah pilih salah satu subnet dan lakukan blokir. Nah, di sini saya memilih subnet dari si HRPC. Jadi HRPC dapat ngeping semuanya, tapi dari si semuanya tidak bisa mengeping ke HRPC. Nah, gimana? Yaitu kita membataskan dengan ICMP. Jadi di router 5 kita ganti aturannya. Nah, ini untuk menerima requestan balik lah. Bas iya, dia bilang ICMP dari si 00 subnetnya 00 dia akan diterima, berarti dia akan meneruskan ngeping dari subnet itu ke subnet luar akan diterima, tapi kalau dari subnet luar ke situ akan di drop ke subnet 00. Nah, kita coba aja langsung. Tadi untuk uh, apa namanya IP-nya si ITPC itu 2.3
Nah, dia bisa. Tapi ketika dari ITPC, dia nggak bakalan bisa kedua deh. Nah, request timeout. Oke, selanjutnya untuk nomor 10, konfigurasikan fitur login untuk menemukan log terhadap seluruh paket yang di drop pada lalu lintas setiap node. Oke, di sini karena sebelum-sebelumnya kita sudah menaruhkan aturan, jadi kita tambahkan aturan-aturan, yaitu di sini ketika dia portnya 80 di router 4, ya dia akan diterima, tapi kalau selain port itu dia akan di drop. Ya, yang router 5 kalau itu ada port 1137 dia bakalan di drop, port 444 juga akan di drop, tapi ICMP juga akan di drop selain dari situ. Nah, di sini pertama gimana? Di sini dia kalau saya membuat uh, sebuah lock and drop baru, sebuah if tables baru, yaitu untuk mengecek nanti seperti ini. Ada chain lock and drop. Nah, jika filenya tidak sesuai dengan aturan, dia akan di drop dan masuk ke bagian lock and drop bagian dropnya. Ada file masuknya, terus ada bagian keluarnya, ada bagian file yang di dropnya juga. Nah, ini di router-router masing-masing. Nah, ini karena router 3 adalah waktu, ya udah ini sama aja nomor 7. Ini seperti nomor nomor 9 tadi, dan ini seperti nomor nomor 8 deport 80 kalau nggak salah, nomor 8 tadi. Ya, nomor 8. Jadi saya teruskan di nomor 10 ini. Nah, kita coba di router 4 pertama. Sebuah aturan if tables and log baru, yaitu if tables baru. Firewall baru ya. Nah, terus apalagi yang di router 5 sekarang. Sama semuanya dibikin ada lock and drop. Nah, baru sekarang ya di 3 sekarang. Oke, udah semua. Nah, ngeceknya gimana? Kita akan mengeceknya dengan ini. NC 10193 161 161 config 161. Kalau nggak salah 161 itu ke DB server ya, seharusnya 225 193. Oh, web server. Nah, web server 2 ternyata. Oke, kita akan mengecek, kita netcat dengan port 22 ke web server ini, web server 2. Nah, dia akan timeout. Nah, gimana cara kita ngeceknya? Kita if tables nvl di routernya. Apakah benar ada file yang masuk sama ada file yang di drop karena tidak sesuai. Oh, router 4, sorry. Nah, ada, yaitu ada 9 paket yang masuk. Nah, di drop 9 paket masuk dan 9 paket yang di drop. Karena apa? Karena dia bukan port 80. Nah, coba kita tambahin lagi.
Kita cek lagi di router 4. Nah, tambah kan? Ya, untuk ngecek di bagian router 3 sudah. Sekarang untuk 193.80 193 itu mengarah ke DB server. Nah, sekarang jam 19.48. Coba kita cek. Nah, dia bakalan time out karena belum di set waktunya juga. Nah, ada file yang dimasuk. Sorry. Nah, filenya masuk 420, 7 bit paketnya, bitnya 420 yang masuk, yang di drop. Karena apa? Karena ya bukan, kan dibilang di sini ada aturannya, walaupun portnya 80 tapi kalau bukan waktu itu dia bakalan ngedrop. Kita belum ngeset waktunya ke bagian itu, bagian yang jam kerja. Sekarang masih dibilang di luar jam kerja. Nah, sekarang kita akan ngeping ke siapa, HRPC 2. Nah, dia bakalan request timeout. Kita cek di router 5. Nah, 10 paket kan yang masuk dan yang di drop. Nah, coba kita ulangi yang ini. Nah, nambah 16. Nah, coba kalau misalkan itu karena di luar jam kerja. Kita belum ngecek sekali lagi yang bagian ping. Apakah bertambah drop and dropnya? Nah, yang tadinya 10 sekarang nambah jadi 19 paket. Nambah 9 paket. Nah, untuk demonya dari 1 sampai 10, problemnya menurut saya bingung yang di bagian log ini saja, yang nomor 10. Revisinya enggak, saya enggak, belum revisi apapun. Jadi itu saja untuk demo saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.